Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawab pertanyaan dulu. Ada yang bertanya tentang Ayamul Bid. Ayamul Bid itu artinya hari-hari putih. Hari-hari putih yang ditanyakan ini maksudnya puasa pada pertengahan tanggal Hijriah, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, dalam hitungan Komariah, hitungan rembulan, bukan Samsiah, bukan hitungan matahari. Jadi puasa putih maksudnya bukan puasa mutih seperti orang Jawa yang makan nasi putih air putih, tidak. Seperti puasa bulan Ramadan, puasa di hari-hari putih, Ayamul Bid dalam bahasa Arabnya seperti itu. Itu artinya puasa di dalam kecerahan, dalam waktu terang benderang, rembulan bersinar. Pada saat sekarang ini kan malamnya malam pertengahan bulan. Jadi puasa di hari-hari putih itu puasa di pertengahan bulan, di bulan apa saja dalam bulan Hijriah, tapi tidak di hari Tasyrik, selain hari Tasyrik maksudnya, hari-hari biasa. Dan itu keutamaannya itu akan mendapat kebaikan 10 kali lipat apa yang dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim itu tentang puasa putih di hari-hari putih, Ayamul Bid, istilahnya puasa pertengahan tanggal seperti yang sekarang dialami saat ini. Nah, kenapa itu hitungannya pakai hitungan Komariah, rembulan? Karena Muslim itu pakai bukan hitungan matahari, bukan Samsiah. Jadi hitungannya itu Komariah. Komariah itu rembulan, komar rembulan. Jadi hitungan rembulan. Jadi hitungan saat bersinar, saat indah-indahnya rembulan, indah Komariah maksud saya. Nah, indah Komariah maksudnya ya indah-indahnya rembulan, cerah-cerahnya hari itu puasa Ayamul Bid. Jadi intinya seperti itu yang ditanyakan ini tentang puasa di hari-hari putih. Itu memang riwayatnya seperti ini. Ada yang meriwayatkan seperti ini. Nabi Adam saat diturunkan di bumi itu karena panasnya matahari. Karena panasnya matahari, kulitnya ya otomatis gosong, menghitam lah saat itu. Nah, saat itu turun wahyu untuk Nabi Adam untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Pertengahan bulan, maksudnya dalam pertengahan bulan seperti bulan ini malam berapa ini? Malam 13 apa 14 ini. Nah, itu yang dipakai itu malam 13, 14, 15 Hijriah. Jadi hitungan Komariah, hitungan rembulan, bukan hitungan matahari, bukan kalender Samsiah, bukan kalender matahari ya, tapi kalender rembulan Hijriah yang dipakai umat Muslim. Nah, itu tentang Ayamul Bid atau puasa di hari-hari putih. Itu maksudnya seperti itu. Jadi di hari-hari putih bukan berarti puasa mutih. Apakah menghutangi mendapatkan pahala sedekah? Oh iya, menghutangi seseorang itu mendapatkan pahala sedekah seperti apa yang dipiutanya setiap harinya. Misalkan Anda menghutangi saya 1 rupiah misalkan, jangka waktu 1 bulan, misalkan saya bisa bayar 1 bulan. Nah, Anda itu sendiri mendapat pahala per harinya seperti Anda beramal 1 rupiah selama 1 bulan. Itu termasuk amal. Dan itu juga seperti gini, penangguhan juga dapat tambahan 2 kali lipat. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda menghutangi saya 1 rupiah. Saya minta waktu 1 bulan untuk membayarnya. Anda setiap hari dapat amal sesuai nilai piutangmu tadi 1 rupiah per hari selama 1 bulan. Terus 1 bulan saya tidak bisa membayar, misalkan tidak bisa membayar, saya minta penangguhan.
saya minta mundur lagi 1 bulan lagi ya, apa boleh? Terus Anda ikhlas memperbolehkan, tidak apa-apa. Nah, selama itu penangguhan itu, hari berikutnya Anda dapat 2 kali lipat. Berarti Anda seperti beramal Rp2 setiap harinya sampai bulan berikutnya, sampai batas waktu yang ditentukan tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi termasuk ya beramal, orang menghutangi itu termasuk beramal. Yang kumaksud tadi menghutangi itu bukan menghutangi bisnis. Contoh, misalkan saya ini, Anda itu suatu perusahaan yang mengeluarkan bisnis, misalkan aku kredit motor di kalian, terus saya waktunya bayar 1 bulan, terus aku bilang begini, tuh Anda kan nanti dapat pahala setiap harinya seharga saya angsuran selama sekian 1 bulan. Berikutnya terus diomongin lagi, berikutnya kan kamu dapat 2 kali. Tidak mungkin kalian akan dimarahi sama penagih atau kolektornya. Tidak seperti itu. Karena ini yang dimaksud menghutangi, itu menghutangi secara ikhlas tanpa meminta keuntungan sama sekali. Jadi dibedakan. Jadi hutang seperti orang hutang kepada seseorang yang hitungan bisnis seperti hutang kendaraan dan lain-lain dengan hutang-hutang yang saya maksudkan tadi. Hutang tadi itu tidak meminta apapun, tidak meminta imbalan apapun. Dia hanya satu demi Allah, karena Allah saja. Jadi dia itu ikhlas. Nah, orang yang terbaik itu yang bagaimana? Orang yang terbaik itu hanya orang yang tidak mampu atau orang pas-pasan tapi dia mau beramal. Maksudnya begini, orang itu di dalam kehidupannya itu dia pas-pasan, tidak kaya, tapi mampu memberikan yang terbaik, mampu menghutangi, walaupun menghutangi amat kecil sekali, itulah yang terbaik. Dan orang yang terbaik itu melakukan sesuatu, tidak melanggar sesuatu dalam hal tidak ada saksi. Misalkan begini, saya mau melakukan kejahatan, nggak ada saksinya kok, nggak apa-apa. Itu berarti orang yang baik itu orang walaupun di dalam kesulitan apapun dia tidak mau melakukan kejahatan walaupun tidak ada saksinya. Dan orang yang terbaik juga orang yang mampu menghutangi atau membantu kiri kanannya atau saudara atau temannya yang posisi tidak mampu walaupun dia sendiri kurang. Jadi hidupnya pas-pasan. Misalkan saya punya contoh, saya punya uang Rp100.000. Saat ini misalkan saya punya uang cuman Rp100.000. Nah, Rp100.000 seandainya saya hanya punya uang itu misalkan. Tapi Anda misalkan ada teman saya membutuhkan uang Rp190.000, kita hutangi Rp90.000, Rp10.000 untuk kita, padahal kita sendiri aja masih dalam kondisi kurang. Nah, itulah orang yang terbaik. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri, putra lan putri, mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati, yen ditingali marang Gusti, kabeh manungsa bakal mati, yen wis mati terus diadusi, diwuduri diminyai, dipocong karo kain mori, dicekake terus disolati, dilebokke ning jero jepuri, dikubur ning jero bumi, jero kuburan rasane wedi, sing lahat kabeh padha bali, ora ana sing gelem
diampuni. Karena nggak ada pertanyaan lain, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jeruk